Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya, dan Ananda semuanya bisa mengikuti pembelajaran dan sampai post test nantinya juga dengan nilai yang baik tentunya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Kali ini kita akan mempelajari sistematika karya ilmiah ya Nak ya. Bagaimana ini adalah sambungan dari materi yang sebelumnya yang terkait juga dengan karya ilmiah. Kemarin kita sudah membedah karya ilmiah bersama Ibu Ari Yuwanita ya. Beliau adalah dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini kita akan lanjutkan pada pembahasan kali ini, yaitu dengan sistematikanya ya, sistematika dari karya ilmiah itu ya Nak ya. Nah, kalau kita berbicara sistematika karya ilmiah, itu sebenarnya karya ilmiah itu bisa dibagi ke dalam 3 bentuk ya Nak ya. Bisa Anda lihat di halaman 177 buku paket Bahasa Indonesia yang ada pada Anda dan Ananda semuanya. Baik, bentuk yang pertama disebut dengan bentuk populer. Ya, karya ilmiah bentuk ini disebut populer karena bentuknya mana suka ya kan. Jadi bentuk yang pertama, kalau kita lihat karya ilmiah itu, yang pertama populer. Nah, kenapa populer? Karena bersifat mana suka ya, arbiter ya kan. Karya ilmiah bentuk ini diungkapkan dengan bahasa yang ringkas, ragam bahasanya santai. Karya ilmiah ini umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran, majalah, ataupun news online ya, berita-berita online yang ada kita lihat banyak sekarang di internet ya. Nah, istilah populer, kenapa dia populer, adalah digunakan untuk menyatakan topik yang akrab ataupun menyenangkan bagi masyarakat atau merakyat gitu ya, disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya biasanya sederhana dan mengalir lancar, namun dia tidak berupa sindiran ya ataupun senda gurau, tapi dia bersifat fantasi, tapi dia bersifat serius dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, yang bentuk yang kedua disebut juga dengan semi formal ya Nak ya. Bentuk yang kedua disebut dengan semi formal. Semi formal. Nah, secara garis besar karya ilmiah ini biasanya terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ya, karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa ataupun makalah gitu ya Nak ya, ataupun makalah. Nah, yang akan kita bahas adalah bentuk yang ketiga, yaitu bentuk formal. Karena ini kita berbicara sistematika. Jadi sistematika yang formal itu seperti apa gitu ya. Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis sistematika karya ilmiah. Baik, kita masuk ya Nak ya. Baik, ini secara ringkas saja diterangkan. Sebenarnya ini materinya juga ada di buku ya Nak ya.
Jadi sistematika karya tulis ilmiah ataupun karya ilmiah itu pertama bagian isi ya. Ini kalau kita membedah dari setelah karya ilmiah itu dibukukan ya nak ya, karena sebenarnya ada halaman judul ya, kemudian halaman pengesahan sebelum ke bagian isi. Tapi ini kita mulai dari isi dulu, yaitu merupakan inti dari karya ilmiah itu tentunya. Nah, bagian isi itu terdiri dari pendahuluan. Silakan Anda buka juga di bukunya. Itu di halaman 178 179 ya. Di situ dimasukkan di buku paket kita itu ada judul ya, ada halaman judul. Nah, ini kita masuk kepada bagian isi, yaitu berupa pendahuluan. Ya, pendahuluan itu biasanya terdiri dari yang terlihat di sini nak ya. Pendahuluan itu dari 5 ini biasanya. Nah, itu ya nak ya. Nah, dan ini biasanya terdapat pada karya ilmiah formal ya. Kalaupun semi formal yang populer itu tidak ada. Nah, bagian pendahuluan mencakup 5 hal tersebut, 5 hal ini. Nah, adapun yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah itu maksudnya adalah untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, baik dari segi kemasyarakatan maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Jadi dasar pemikiran yang dijadikan landasan untuk kita melakukan ataupun menulis karangan ilmiah atau tulisan ilmiah. Itu adalah disebut dengan latar belakang masalah. Nah, yang kedua, rumusan masalah ataupun perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis. Ya, penulis karya ilmiah ya dalam hal ini ya, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan yang biasanya digunakan dalam karya tulis ilmiah, pertanyaannya itu ya, kalau kita lihat biasanya kan kalau pertanyaannya ini terdapat pada rumusan masalah ini. Nah, pertanyaannya biasanya bentuknya mengapa ya, dan bagaimana, dan bisa juga dia apa. Mengapa bisa terjadi banjir di Jakarta? Nah, kan perumusan masalah ya, latar belakang masalahnya akhir-akhir ini sering terjadi banjir gitu contohnya ya, maka dirumuskanlah masalahnya, yaitu apa, dalam bentuk pertanyaan. Baik, setelah itu masuk kita kepada pembahasan masalah. Nah, ini bisa ada bisa tidak ya. Nah, ini bisa dijelaskan nanti di bagian pembahasan ya. Bisa juga nanti di sini adalah identifikasi masalah. Nah, yang harus ada itu adalah tujuan penelitian ataupun tujuan karya tulis ilmiah itu ditulis untuk apa. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus ya, pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut ya, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Jadi tujuan dan rumusan ini ya, tujuan dan rumusan ini nanti yang akan dibahas pada pembahasan. Nah, inilah sebenarnya ya inti dari sebuah karya ilmiah itu. Jadi menjawab perumusan masalah dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ataupun tujuan penelitian kalau dia bentuknya research. Baik, kemudian berikut adalah manfaat. Manfaat ini adalah pada siapa? Kalau tulisan ini nanti selesai ataupun penelitian ini selesai, manfaatnya kepada siapa kan gitu. Ya, siapa yang perlu diyakinkan? Misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu gitu ya, untuk masyarakat ya, atau untuk gubernur gitu ya, untuk
bupati, kepala desa dan seterusnya. Manfaatnya untuk apa karya tulis itu? Nah, kalau tadi karya tulisnya itu mengenai banjir, maka itu berguna untuk daerah yang kena banjir. Bisa juga dia berguna untuk kepala daerahnya, kan gitu. Nah, baik, itu bagian isi. Nah, berikutnya adalah kerangka teori atau disebut juga dengan tinjauan kepustakaan. Ya, tinjauan kepustakaan. Nah, kerangka teori ini disebut juga dengan kajian pustaka ataupun teori landasan. Jadinya teori-teori yang mendukung gitu ya. Tadi dari pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, dan pengajuan hipotesis. Nah, ini biasanya terdapat dalam kerangka teori ataupun kajian teori. Nah, kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis, ya, hipotesis ataupun dugaan sementara gitu ya. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Ya, jadi ini bisa disebut juga dengan kumpulan beberapa teori ya. Langkah ini penting dilakukan ya, guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi ataupun plagiat yang sia-sia. Langkah ini ya, maksudnya kajian kerangka teori ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Jadi itu ya, jadi dia kumpulan beberapa teori yang mendukung karya tulis kita. Jadi referensi-referensi yang bisa diambil ya, yang berkaitan dengan judul kita. Kalau dia misalnya pengelolaan banjir ya, menyelesaikan masalah banjir, maka kita harus kumpulkan berbagai macam teori yang berkaitan dengan banjir tadi ya, yang sudah ada itu apa, supaya apa, jangan tumpang tindih dia bahwa sudah pernah dibuat tulisannya, sudah pernah diteliti, berarti kita teliti lagi gitu. Jadi dia terjadi tumpang tindih dalam proses karya tulis ini. Jadi yang betul-betul yang kita tulis adalah suatu ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, sehingga itu bermanfaat untuk masyarakat tentunya ya. Kalau dia tentang banjir tadi, masyarakat yang tinggal daerah situ misalnya gitu ya. Ada penelitian-penelitian yang lain yang berkaitan juga dengan sosial, berkaitan dengan eksak ya, sains. Nah, itu bisa juga. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang kemudian itu berasal dari karya tulis ilmiah, kemudian dilakukan riset ya secara aplikasinya, kemudian setelah itu menjadi sebuah industri yang besar, itu juga banyak. Jadi sebenarnya apa yang kita nikmati ini adalah banyak itu adalah sebuah karya tulis ilmiah, khususnya dalam bidang sains ya. Bagaimana lampu yang terang ini bisa kita nikmati ya, kemudian sepeda motor itu, mobil, pesawat, itu kan sebenarnya dari karya tulis ilmiah. Bahkan ada yang di rumah kita itu banyak AC ya, televisi, itu juga awalnya itu adalah riset ya, sebuah tulisan kemudian dibuat aplikasinya, dan setelah itu diproduksi secara massal karena mempunyai profit ataupun keuntungan yang besar. Nah, itu kalau sains. Kalau penelitian-penelitian sosial ya bisa juga ya, tentang kriminalitas ya, kenakalan remaja dan sebagainya. Baik, ini sistematika karya tulis ilmiah bagian pertama ya ya, kita di lain hari akan kita lanjutkan di sistematika di bagian yang kedua. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan nanti kalau ada yang kurang jelas terkait materi ini, silakan Ananda tanya di grup WA ya. Demikian pertemuan kita pada kali ini.
Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga menjaga protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Ya, apalagi kalau itu mengharuskan Ananda keluar rumah, ya, protokol kesehatannya harap dijaga. Sampai ketemu lagi. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.